Shalom saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Sebelum kita mulai renungan suling kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan mengerti apa yang Kau firmankan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini kepada-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1-13 yang berjudul Putus Hubungan Keluarga. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 12b-13. Di beberapa koran besar, selain berita dan iklan, biasanya ada obituari atau berita kematian dan berita pernikahan. Tapi yang menarik, kadang ada iklan pernyataan putus hubungan keluarga. Belum pernah lihat? Coba cari, pasti ketemu. Bagaimana pendapat kita tentang hal ini? Aneh. Di Indonesia, sejarah adanya iklan pernyataan ini adalah karena begitu pentingnya kehormatan keluarga bagi salah satu etnis. Sehingga jika ada anak yang dianggap tidak menghormati keluarga, khususnya orang tua, juga terjalin dalam pernikahan dengan etnis lain atau pindah keyakinan, maka dianggap keluar dan patut dikeluarkan dari keluarga tersebut. Sehingga patut dan penting diumumkan. Saat iklan pernyataan ini dikeluarkan, keluarga membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas segala perbuatan anak tersebut. Biasanya dari pihak orang tua atau keluarga yang mengumumkan. Bukan anak, tapi antara Tuhan dan manusia terbalik. Manusia yang sering. Tapi antara Tuhan dan manusia terbalik. Manusialah yang sering. Tidak disadari manusia. Tapi antara Tuhan dan manusia terbalik. Manusialah yang sering. Tidak disadari atau yang sampai terang-terangan menyangkal alias tidak mengakui lagi Yesus sebagai Allahnya dan Bapaknya. Keluar dari keyakinan iman semula. Kalimat-kalimat dalam 2 Timotius 2 di atas tampaknya bertentangan dan membingungkan. Tapi coba cek kamus besar bahasa Indonesia. Ada beda antara tidak setia dan menyangkal. Tidak setia bisa berbicara soal tidak patuh atau taat, tapi menyangkal jelas bicara soal satu hal spesifik, yaitu pengingkaran. Kita mungkin pernah tak setia pada Yesus saat kita tidak patuh pada ajarannya atau jalan yang Ia tuntunkan. Tapi di titik itu kita belum berarti menyangkal. Jika kita tak setia, memang segeralah kembali juga agar tidak makin jauh jalan kita dan makin parah tersesat. Namun bila kita menyangkal Yesus dan pindah keyakinan, itu berarti telah meninggalkan itu. Maka Yesus juga tidak bisa mengakui, bukan tidak mau. Kita lihat Matius 10 ayat 33, Lukas 12 ayat 9. Anak yang masih di rumah bisa salah, namun ia bisa diajar orang tua dan kembali ke jalan benar. Namun bila anak itu sendiri memilih meninggalkan rumah dan orang tuanya, bagaimana? Ia harus sadar dan pulang, dan tidak pergi lagi untuk bisa diajar dan dibenarkan kembali. Maka janganlah pernah pergi. Bukan berarti bebas untuk tak setia pada tuntunan Tuhan. Hanya menyangkal berarti dengan kesadaran telah tidak memilih Tuhan, memutus hubungan dengan Tuhan, mengeluarkan diri dari lingkaran dan keluarga Tuhan. Pokok doa kita pada hari ini berdoa untuk kebutuhan gembala sidang dan perkembangan BPW Ampel. Sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.